Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Nugroho dari Keperawatan UNER. Jadi hari ini saya mendapatkan penugasan berupa pemaparan dari PMC AYE 2024, yaitu tentang bisnis. Jadi saya di sini mendirikan sebuah ide bisnis, yaitu yang saya beri nama Sabano Shoes Clean atau cuci sepatu. Nah, mengapa saya berkeinginan untuk mendirikan ide bisnis ini? Walaupun banyak sekali yang sudah ada dari cuci sepatu di Surabaya, sudah banyak, tetapi saya berpikir karena mahasiswa ataupun orang-orang dalam berkegiatan sehari-hari itu kebanyakan menggunakan sepatu dalam beraktivitas, maka tentunya banyak sekali jasa-jasa yang diperlukan untuk merawat atau mencuci sepatu mereka dengan baik dan benar supaya bisa lebih awet dan terawat. Nah, untuk kali ini saya akan memaparkan beberapa PMJ saya, analisis saya tentang ide bisnis saya. Jadi yang pertama yaitu adalah key partners. Jadi key partners ini saya akan meng-guide supplier berupa bahan baku sabun dan alat pembersih sepatu. Nah, nanti untuk alat-alatnya ada sikat, terus ada pengering sepatu dan sebagainya. Dan juga nanti juga akan melakukan kerjasama di toko sepatu, mungkin kita lebih ke lokal ya, sepatu lokal yang baru berdiri. Nanti coba kita akan masuk ke sana. Dan juga untuk key activitiesnya, yaitu pertama itu menerima orderan, selanjutnya setelah itu ada tahap pencuci sepatu, setelah cuci nanti akan dikeringkan, lalu untuk habis dirapikan juga. Setelah rapi dan kering, selanjutnya akan melakukan pengemasan, bisa dikirim melalui pengiriman atau bisa diambil di tempat yang nantinya kedepannya akan berpikir untuk membuka suatu toko. Nah, untuk key resource-nya yaitu ada lokasi jual supaya customer atau yang membutuhkan jasa kita itu mudah untuk menemukan gerai kita. Dan juga ada merek kita, yaitu saya membuat brand sendiri yaitu Sabano. Dan juga perlu modal untuk membangun sebuah bisnis, juga peralatan toko, dan tentunya ketika sudah menjadi besar kita akan membuka lapangan kerja, yaitu mencari karyawan, meng-hire karyawan. Untuk selanjutnya yaitu value propositions, yaitu yang pertama orang-orang yang melakukan kegiatan itu menyebabkan sepatunya kotor, alasannya gini, dan tidak ada waktu untuk membersihkannya. Oleh karena itu makin banyak kegiatannya, otomatis konsumen itu merasa malas untuk membersihkan, tetapi ingin menjaga sepatunya tetap bersih. Oleh karena itu manfaat dari bisnis ini adalah jasa untuk membantu merawat sepatu dari customer. Nah, dari value proposition ini juga nanti ada customer relationship. Nah, nanti kita juga akan mengadakan diskon pada hari-hari tertentu, hari besar ataupun hari weekend. Ya, seperti tanggal-tanggal di bulan yang cantik seperti itu ya. Jadi nanti juga ada promo grand opening. Promo grand opening ini nanti mungkin pas waktu kita buka, kita akan mengadakan promo berupa diskon persen ataupun voucher. Dan juga untuk menarik customer lainnya, kita juga akan mengadakan giveaway.
Nah, tentunya ini semua nanti juga akan berkaitan dengan pendanaan atau modal yang insya Allah saya dapatkan dari IEE 2024 dari IEE 2024 ini. Seperti itu. Maka saya berharap untuk bisa lolos ke depannya. Kemudian untuk channelsnya, untuk pengenalannya lebih meluas, tentunya yang pertama itu media sosial. Media sosial ini sangat berpengaruh sekali terhadap semua aspek, dari penjualan, dari ketertarikan dari customer. Karena rata-rata di kota besar pasti menggunakan sosial media. Setiap manusia pasti punya akun sosial media, baik Instagram, TikTok, WA, Facebook, Twitter, dan sebagainya. Tentunya juga kedepannya akan membuka online shop, yaitu nanti berupa sabun dan alat cuci kit. Jadi kita akan kemas supaya orang-orang itu kalau ingin membersihkan sepatunya sendiri bisa belajar, tapi tidak punya sabunnya, karena sabunnya itu khusus supaya bahan dari sepatu ini tidak rusak. Jadi nanti kita akan sediakan wash kit gitu ya. Tentunya juga dari teman-teman sendiri, dari teman-teman saya, relasi-relasi saya yang sudah saya bangun di tempat perkuliahan ataupun yang dulu-dulu. Nah, untuk menarik lagi, kita akan membuat brosur dan akan menyebarkannya. Dan tidak lupa untuk mengikuti bazar. Dari Surabaya itu banyak sekali bazar. Kita akan coba untuk masuk ke situ. Selanjutnya kita ke customer segment. Jadi untuk bisnis sepatu ini itu dibutuhkan oleh banyak orang, terutama remaja dan pekerja kantoran. Karena Gen Z dan juga orang-orang sudah bekerja itu mungkin lebih tidak ada waktu atau sibuk dengan banyak kegiatan. Remaja ataupun mahasiswa sekarang itu lebih banyak disibukkan dari kegiatan-kegiatan kampus ataupun ke kepanitiaan-kepanitiaan dan lain sebagainya. Dia lupa juga pekerja kantoran juga seperti itu. Banyak kerjaan numpuk, akhirnya sepatu yang mereka gunakan setiap hari itu tidak terawat dan kotor. Nah, maka dari itu saya berani untuk membuka ide untuk cuci sepatu, jasa cuci sepatu. Nah, untuk bisnis ini itu cocok untuk perorangan. Cocok bagi orang yang banyak mengonsumsi sepatu adalah segmen kita. Baik dari perempuan ataupun laki-laki. Nah, untuk targetnya adalah usia produktif dari remaja sampai usia dewasa yang sudah bekerja ataupun yang sudah pensiun yang masih melakukan aktivitas memakai sepatu masih bisa. Jadi tapi untuk rata-ratanya kita targetkan umur sekian 15 sampai 35 tahun. Nah, selanjutnya dari cost structure-nya, dari fixed cost. Jadi ke depan kita akan berencana untuk sewa ruko dengan berjalannya seiring waktu, dan juga ada gaji karyawan, karena mungkin ke depan kalau semisal bismillah usaha ini berkembang dengan baik, tentunya juga akan membuka lapangan pekerjaan dan tentunya juga akan memberikan upah berupa gaji ke karyawan kita. Untuk variable cost-nya ini ada biaya perawatan dan pembaharuan dari alat ya, dari perawatan dari alat sikat, dan juga kalau misalnya rusak kita perbarui alatnya, beli baru. Dan juga mungkin kita akan kedepannya kalau misal berkembang dengan baik, kita akan membuat sabun sendiri, kita buat merek sendiri. Tentunya juga ada
biaya listrik ya. Ini digunakan untuk dari sewa ruko, untuk penerangan dan juga sebagainya. Dan juga nanti kedepannya rencana gambaran saya itu ada mesin kasir dan juga tab, jadi biar lebih lebih meyakinkan kalau ada stroke-nya itu lebih lebih percaya gitu, trust dari customer itu lebih lebih dapat. Dan juga ada biaya packagingnya. Biaya packaging ini kita akan sesuaikan ya dengan lebih mudah yang dipakai plastik atau yang pakai kantong serut seperti itu. Dan tidak kalah pentingnya yang berkaitan dengan media sosialnya tadi adalah biaya iklan. Biaya iklan ini bisa di Instagram Ads atau TikTok Ads, Facebook Ads, ataupun dari kita meng-hire ataupun melobi ataupun meminta bantuan dari influencer yang ada di Surabaya ataupun di luar Surabaya ini. Dan untuk revenue streamnya ya kita tentunya penjualan jasa ya, kita jual jasa kepada customer yaitu cuci sepatu tadi. Kita juga yang saya katakan tadi, kita juga akan mengembangkan penjualan produk shoes kitnya, baik nanti kalau ada bazar kita jual offline, tapi kita juga jual di e-commerce seperti Shopee ataupun TikTok Shop yang lagi hits sekarang lewat online seperti itu. Nah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga harapannya ke depan apa yang saya paparkan dari ide bisnis saya dari Sabano Suscreen ini bisa terwujud dan bisa bermanfaat bagi semua orang. Dan tentunya saya berharap bahwa bisa lolos pendanaan di Erlangga Youth Entrepreneur di 2024 ini. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada kekurangan kata ataupun salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.